Di saat menghadapi masalah dan harus merelakan sesuatu yang kita anggap berharga, mungkin banyak di antara kita yang sering mendengar kalimat berikut, "Udah ikhlasin aja." Jika kita lihat lebih dalam, secara etimologis ikhlas memiliki arti jujur, tulus dan rela. Sedangkan dalam bahasa Arab, ikhlas merupakan masdar dari akhlasa, yang berarti memurnikan niat, memilih, yang mana kata dasarnya sendiri adalah halasa, yang berarti selamat, sampai menjadi murni. Ikhlas sendiri bisa didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya, serta menghapus segala bentuk keburukan yang ada. Sederhananya, ikhlas adalah suatu sikap untuk merelakan sesuatu yang kita anggap paling baik dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Ikhlas awam. Manusia yang memiliki sifat ikhlas awam akan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan perasaan takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala atas ibadah yang dilakukan. 2. Ikhlas hawas. Pemilik sifat ikhlas hawas akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah, dan dengan kedekatannya tersebut nantinya manusia akan mendapatkan suatu balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ikhlas hawas al-hawas. Beribadah secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran merupakan salah satu ciri manusia yang memiliki sifat ikhlas hawas al-hawas. Manusia dengan sifat ini menganggap bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan sebenar-benarnya. Sebagai manusia, mengikhlaskan suatu hal memang secara umum tidak mudah dilakukan. Seperti halnya dengan sifat sabar yang pada suatu masa tertentu juga mencapai batasnya. Namun mengedepankan sikap ikhlas merupakan suatu perbuatan yang baik, yang mana ikhlas tanpa batas merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengedepankan sifat ikhlas sendiri dapat membuat kita menjadi lebih tenang, lebih lega, dan bersahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk selalu berusaha ikhlas sebagaimana yang sudah disuratkan dalam Al-Quran Surat Saba ayat 46. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Di ayat yang lain, Surat Al-Hajj ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Begitu banyak ayat lain dalam Al-Quran yang juga berbicara tentang ikhlas, seperti surat Yunus ayat 105, dan surat At-Taubah ayat 91. Mari meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang berhasil mendidik anak, keluarga dan juga umatnya. Nabi Ibrahim juga merupakan bapak para nabi. Nama Nabi Ibrahim sendiri disebutkan sebanyak 68 kali dalam 25 surat di dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah,
sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nabi Ibrahim juga merupakan salah satu nabi yang patut kita teladani dalam hal menghadapi keikhlasan. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Nabi Ibrahim juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim antara lain membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi Raja Namrud dan lain-lain. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Salah satu ujian yang menguji keikhlasan Nabi Ibrahim adalah ujian untuk menyembelih anak yang disayanginya, yaitu Nabi Ismail. Dengan adanya perintah tersebut, Nabi Ibrahim mengikhlaskan dan menjalankan perintah tersebut, dengan sebelumnya menanyakan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail. Seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Keikhlasan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dalam menghadapi ujian yang nyata tersebut mendapatkan balasan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 107, bahwa keikhlasan mereka tersebut ditebus dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dari kisah tersebut di atas kita bisa belajar bahwa keikhlasan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan menerapkan sifat keikhlasan juga akan membawa manfaat bagi yang memiliki sifat tersebut. Adapun beberapa manfaat dengan menerapkan sifat ikhlas antara lain. 1. Sebagai salah satu sumber rezeki pahala yang besar. 2. Ikhlas dapat menyelamatkan dari azab yang besar pada hari pembalasan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah petunjuk, sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. 4. Jalan selamat di akhirat hanya dapat diraih dengan ikhlas. 5. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Membuat hidup menjadi tenang dan tenteram. 7. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa diberikan kemampuan untuk menjalankan sifat keikhlasan dalam kehidupan kita sehari-hari.